Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa yang sedang saudara pikirkan? Barangkali saat ini saudara sedang berbahagia karena berbagai pencapaian, keberuntungan, terhindar dari berbagai kesulitan, sembuh dari sakit penyakit. Ingatlah bahwa itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Maka sepatutnya saudara bersyukur dan jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang telah saudara terima. Bahkan jangan juga menganggap bahwa itu adalah hasil jerih payahmu semata. Itu adalah kesombongan yang bisa mengakibatkan saudara jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan dengan kasih karunia-Nya meninggalkan saudara. Nikmati dan syukuri kasih karunia Tuhan jika saat ini saudara menerimanya. Sebaliknya, mungkin saat ini ada yang sedang sedih, bingung, khawatir. Ingat juga bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memiliki penuh kasih karunia yang akan dicurahkan kepada orang percaya. Saudara harus berhenti bersedih. Saudara jangan takut, bahkan jangan pernah putus asa. Harus tetap semangat, berjuang dalam segala usaha dan daya dengan tetap mengandalkan Tuhan sambil menantikan kasih karunia Tuhan. Ingat selalu, Dia tidak pernah berhenti mengasihi umat-Nya. Atau mungkin saja saat ini saudara sedang jatuh ke dalam dosa. Segera berbalik kembali ke jalan Tuhan. Kasih karunia-Nya tidak terbatas untuk mengampuni saudara. Selagi masih diberi waktu, jangan sia-siakan hidup saudara untuk hal-hal yang tidak baik. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang yang telah menerima kasih karunia secara cuma-cuma. Diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Keselamatan dan menjadi pewaris kerajaan sorga dianugerahkan kepada kita. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih karunia menganugerahkan, mengalirkan kepada umat-Nya kasih karunia demi kasih karunia. Tidak pernah berhenti. Untuk segala yang saudara butuhkan, untuk segala yang saudara impikan, untuk segala yang saudara rindukan. Semua tersedia di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Maka respon kita untuk kasih karunia yang selalu ada. Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dengan selalu bersyukur. Bernyanyilah memuji Tuhan. Beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, seperti Kristus yang senantiasa mencurahkan kasih karunia-Nya, alirkanlah, bagikanlah juga kepada orang lain kasih karunia yang telah engkau terima. Mengasihi seperti Kristus yang penuh kasih kepada semua orang. Yang ketiga, hiduplah di dalam kasih karunia dengan berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah senantiasa kasih karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!